Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karamatus Sophia, NPM 30620566065, kelas 07 Banjarmasin, program studi PGSD semester 1. Hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah Pendidikan Pancasila bab 1 tentang pengantar pendidikan Pancasila. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sebelum Pancasila menjadi dasar negara yang dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, pertama, percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Munculnya permasalahan yang mendera bangsa Indonesia memperlihatkan bahwa tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negara tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Pertama, masalah kesadaran perpajakan. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki. Bahkan, banyak kekayaan mereka yang masih disembunyikan. Masih banyak warga negara yang tidak terdaftar dalam wajib pajak, tidak membayar pajak, tetapi menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, masalah korupsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ditemukan adanya perilaku pejabat yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila. Agar perilaku koruptif tersebut ke depannya dapat direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Yang ketiga, permasalahan lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun citra tersebut mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling senter dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah. Pembangunan yang tidak memperhatikan AMDAL dan ANDAL, polusi yang diakibatkan oleh pabrik, dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Yang keempat, masalah desintegrasi bangsa. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai contoh, dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Yang kelima, masalah dekadensi moral. Fenomena materialisme
pragmatisme dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan tentang kekerasan, melainkan perilaku yang tidak bermoral seperti pengkhianatan dan pergaulan bebas. Yang keenam, masalah narkoba. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis dilihat dari kacamata bandar narkoba, Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Yang ketujuh, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas penegakan hukum. Tetapi, faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Yang kedelapan, masalah teroris. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah teroris. Namun, faktanya beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya teroris disebabkan karena himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman agama yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan yang ekstrim tersebut. Agama sejatinya yang menuntun manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang. Di tangan teroris, agama mengajarkan menjadi keyakinan yang bengis, tanpa belas kasih sayang terhadap sesama. Visi pendidikan Pancasila, terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila: pertama, mengembangkan potensi akademika peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. B. Menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi muda penerus cita-cita bangsa. Pertama, kesadaran hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, pentingnya kesadaran semangat kesatuan dan persatuan atau solidaritas nasional. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Yang ketujuh, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. C. Mengenali sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Apabila integrasi bangsa lemah dan penguasaan epteks lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah.
Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi perjuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar Anda dalam menguasai ipteks sesuai dengan prodi masing-masing. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Selama ini, sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis. Sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadikan kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pembagian sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Penguatan keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam Pasal 35 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan perguruan tinggi. Yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi. Misalnya, faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kurang ketertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Pertama, pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah Pancasila adalah proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.